Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini materi AMPLS untuk hari pertama jam kedua yaitu sekolah ramah anak. Sebelum mulai, perkenalkan dulu, ini dengan Ibu Fatimah Nurul Wahidah. Ya, ini foto profil saya yang akan mengampu bahasa Inggris. Nah, namun sekarang kita akan membahas tentang sekolah ramah anak. Sudah siap anak-anak semuanya? Nah, apa itu sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah unit satuan pendidikan, baik formal, non-formal, dan informal yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai, dan akan hak-hak anak, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah lainnya. Nah, jadi sekolah ramah anak itu adalah sekolah yang baik untuk anak-anak. Nah, dari segi keamanannya, kebersihannya, kesehatan, kepedulian, maupun yang lain-lainnya. Kemudian, mengapa sekolah harus ramah anak? Nah, kira-kira kenapa? Ayo, ada yang tahu? Mengapa sekolah harus ramah anak? Karena sekolah merupakan lingkungan yang amat penting bagi perkembangan si anak. Mereka menghabiskan waktu di tempat ini dalam jangka waktu yang cukup lama, dari pagi kadang hingga menjelang petang. Akibatnya, kegiatan ekstrakurikuler yang menyita waktu, itu artinya lingkungan sekolah bisa jadi merupakan rumah kedua bagi anak. Nah, itu pentingnya mengapa sekolah harus ramah anak. Kemudian, oleh sebab itu, orang tua harus memastikan bahwa anak senang dan nyaman melakukan kegiatan belajar di sekolah. Tentunya di SMP Darul Quran Sukoharjo. Kemudian, bagaimana konsep sekolah ramah anak? Nah, apa saja konsep sekolah ramah anak? Ada yang tahu? Yuk, kira-kira apa? Konsep ini mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak anak selama di sekolah berdasarkan gerakan barisan, yaitu seperti berikut. Nah, ada gerakan barisan. Apa itu barisan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Barisan itu adalah singkatan. Nah, B-nya yaitu bersih. Nah, sekolahnya harus bersih. A-nya itu aman. Nah, aman dari kekerasan, aman dari keramaian. Kemudian ada ramah. Nah, ramah terhadap lingkungannya tidak tercemar. Nah, seperti itu. Kemudian indah. Nah, enak dipandangnya. Kemudian inklusif. Nah, inklusif itu sekolahnya itu bisa memadai. Kemudian sehat. Nah, sudah tentu sekolah itu harus sehat. Nah, agar anak-anaknya dapat belajar dengan baik. Kemudian asri. Nah, asri dengan banyaknya pepohonan di sekolah. Nah, sekolah menjadi rindang, asri. Kemudian nyaman yang terakhir. Dengan adanya bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, maka akan menyebabkan nyaman ketika berada di sekolah.
Kemudian, bagaimana ciri-ciri sekolah ramah anak? Yang pertama, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan non-verbal. Itu. Yang kedua, selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. Nah, ini harus aman tadi. Kemudian anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang suku, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian anak merasa enjoy, aman dan nyaman saat berada di sekolah. Kemudian guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Nah, tidak membeda-bedakan dan tidak mempermalukan. Kemudian makanan di kantin sekolah terjaga kebersihannya. Rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar semakin meningkat setelah masuk di suatu sekolah. Nah, berarti kita harus bertanggung jawab juga terhadap lingkungan sekitar, baik murid, guru, dan anggota keluarga di sekolah tersebut. Yang terakhir, tata tertib sekolah dijalankan secara terbuka atau transparan dan anti diskriminasi. Nah, ini adalah ciri-ciri sekolah ramah anak. Nah, ini adalah Pondok Pesantren Tahfidz Darul Quran. Nah, yang mana anak-anak sekalian sudah memilihnya untuk menjadi sekolah kalian, menjadi pondok pesantren pilihan untuk jenjang SMP. Nah, ini berikut contoh gambaran depan. Nah, nanti suasana di halaman dan ruangannya seperti itu. Itu tadi, sekolahnya nyaman tidak? Insya Allah nyaman ya. Nah, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dapat segera bertemu dan belajar langsung di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Ya, tetap jaga kesehatan dan lakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, menjaga jarak, dan sampai bertemu di Pondok Pesantren Darul Quran Sukoharjo. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.